Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kembali ke mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 3 subtema 1. Tujuan pembelajarannya adapun tujuan pembelajarannya siswa mampu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Siswa mampu melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk tertulis. Nah, di rangkuman itu di situ disebutkan bahwa gini, pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari pertanyaan sebelumnya di mana kalian telah membuat sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar pantai dataran tinggi dataran rendah. Sudah membuatnya? Nah, jika belum, ini ada beberapa contoh pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah kalimat tanya. Ini pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Empat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Nah, untuk membuat pertanyaan yang bagus, silakan perhatikan bagian berikut. Pertanyaan yang baik itu yang terdiri dari harus sesuai topik. Dan kedua, jawaban bukan iya dan tidak. Itu namanya pertanyaan. Harus ada jawaban panjangnya. Terus menggali informasi lebih banyak. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan pertanyaan fokus atau tepat sasaran, bahasanya juga harus benar. Antara pertanyaan itu selalu berkesinambungan. Nah, di situ ada juga foto contoh wawancara yang dilakukan oleh seorang reporter wanita kepada seorang laki-laki. Nah, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Untuk sebelum melakukan wawancara itu ada 7 poin. Pertama, buat janji dulu dan minta kesediaan narasumber untuk wawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, itu sangat penting. Berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kita mau bertanya apa, memang kita harus jauh-jauh, harus dari rumah, itu sudah kita harus menyiapkan pertanyaan. Jadi nanti ketika kita sudah berhadapan dengan narasumber, kita nggak bingung mau tanya apa. Nah, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Adik simba itu tadi itu dia ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam setiap pertanyaannya. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Usahakan pertanyaan yang akan kita sampaikan ke narasumber itu sudah kita hafal jauh-jauh hari. Nah, saat melakukan wawancara, ada yang beberapa harus kita perhatikan. Pertama, perkenalkan diri dulu sebelum wawancara. Kedua, sampaikan tujuan wawancara kita itu apa. Ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan, bawa santai aja dulu. Terus keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Sebutkan nama narasumber secara lengkap, ini jangan sampai salah nyebutkan nama orang. Terus bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. Dengan mendapat informasi dari narasumber secara seksama, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber, hindari pertanyaan yang berbelit-belit, hormati petunjuk narasumber, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, adapun yang harus kita lakukan setelah melakukan wawancara itu pertama, kita harus undur diri dengan baik, ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan informasi, dan ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, mungkin sampai situ dulu untuk materi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita SPDP. Adapun tujuan pembelajaran SPDP itu siswa mampu memahami karya seni rupa teknik tempel, siswa mampu membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Di sini kita akan membuat gambar kolase. Kolase itu yang harus kalian ketahui bahwa kolase itu merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Biasanya itu kita menggunakan biji, daun kering, atau batang tumbuhan. Nah, di sini ada tugas kalian diajak untuk membuat kolase dari tumbuhan di sekitarmu. Bahannya itu berupa daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Alatnya itu gunting. Nanti ini akan saya kirimkan contoh gambar sketsa kolase yang harus kalian pilih. Nah, kalian nanti bebas memilihnya dan silakan kalian
berkreasi di rumah didampingi oleh orang tua kalian. Nanti selanjutnya foto hasil kreasi kolase kalian itu silakan dikirimkan melalui WA pribadi. Demikian dulu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.